Dan sekali lagi aku bilang bahwa pekerjaan di Hong Kong tidak melulu orang yang harus punya ID card ya, tidak harus punya ID card. Oke, ketemu lagi bersama Sandro, Wong Ganteng Sandonyo. Dan hari ini akan kita lanjutkan pada part yang kedua, bagaimana visa turis dan nekat untuk mencari pekerjaan di Hong Kong. Nah, kita kali ini di bagian kali ini kita akan menceritakan setelah bagian yang pertama, ini kita sambung di bagian yang kedua. Jadi kalau di bagian pertama habis selesai bagaimana kalau sudah mendapatkan pekerjaan, bagaimana memperpanjang visanya kalau seandainya sudah dapat pekerjaan. Oh ya, sebelumnya saya juga kasih tahu buat teman-teman semuanya. Banyak yang bertanya kepada saya, ada pekerjaan nggak mas, cariin pekerjaan. Saya kasih tahu buat teman-teman, pekerjaannya itu sebenarnya teman-teman bisa browsing ya, bisa browsing di aplikasi namanya OpenRice. Nah, di aplikasi OpenRice itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di Hong Kong. Tinggal permasalahannya adalah satu, ada yang membutuhkan dengan ID card, ada yang tidak membutuhkan, dan juga bisa cari kenalan-kenalan teman-teman yang ada di Hong Kong. Nah, saya bikin vlog di sini itu karena memang pertama kali saya mendapatkan pekerjaan itu di sini. Jadi ketika saya nongkrong di sini di 2013, hampir 6 tahun yang lalu ya, saya nongkrongnya di sini. Dan kalau teman-teman perhatikan di bagian belakang ini banyak teman-teman bangsa kita ya, sedang nongkrong dan duduk-duduk. Nah, ini bisa dilihat. Mereka juga banyak berkumpul di sini. Dapat pekerjaan yang pertama itu dari namanya Mbak Kati. Kebetulan beliaunya sekarang sudah pulang ke Indonesia ya, namanya Mbak Kati. Rumahnya Tulungagung dan dia menikah sama orang Curah Malang. Saya masih ingat benar dan saya sampai sekarang kehilangan jejak. Saya kehilangan jejaknya beliau, Mbak Kati. Dia orang yang membantu saya untuk mendapatkan pekerjaan pertama kali di Hong Kong. Dan pekerjaan pertama kali saya di Hong Kong itu jadi pembantu rumah tangga pada majikan yang sudah saya sebutkan, namanya Mr. Smith. Nah, ini akan ada fotonya, nanti akan saya lewatkan fotonya ketika saya diberikan angpau oleh Mr. Smith dan istrinya. Jadi pekerjaan pertama yang saya lakukan adalah jadi pembantu selama 4 bulan. Nah, buat teman-teman semua ya, kalau sudah mendapatkan pekerjaan jangan disia-siakan karena itu duit. Nah, gajinya dulu waktu itu masih sama teman-teman. Saya waktu di 2013 ya, waktu itu saya datang di 2013 saya dapat gaji sekitar 4.200 kalau nggak 4.300. Saya dikasih gaji segitu sama majikan saya. Selama itu hanya bertahan di 4 bulan. Karena sekali lagi setelah saya masuk majikan saya kepingin saya menjadi legal dan tidak menjadi turis lagi. Makanya beliau langsung ngambil kontrak, saya suruh cari agent supaya ngurusin kontrak saya, gimana dia mau hire saya sebagai pembantu rumah tangganya. Alhasil setelah saya diproses ternyata 4 bulan gak tembus. Dikarenakan apa? Masalahnya adalah satu, saya sering keluar masuk. Ini juga catatan buat teman-teman. Kalau kita sering terrekod di imigrasi keluar masuk, maka ketika kita apply untuk pekerjaan, bisa jadi ya, ini pengalaman saya susah. Tapi mudah-mudahan kalau teman-teman nanti pengalamannya nggak susah. Jadi saya dapat warning, jadi saya nggak di ACC untuk apply housekeeping. Jadi majikan saya tidak disetujui, di approve, kontraknya tidak di approve, pengajuannya tidak di approve, jadinya ditolak. Nah, setelah 4 bulan akhirnya saya juga untuk memutuskan. Tapi selama rentan 4 bulan itu karena visa di Hong Kong, sekali lagi visa di Hong Kong itu umurnya cuma 30 hari. Nah, bagaimana mensiasati kita bisa kerja selama 1 bulan atau selama 4 bulan, sedangkan kita harus, namanya kalau teman-teman di sini ngomongnya jutking. Kalau jutking itu namanya kita keluar atau memperpanjang visa. Nah, di situ saya lakukan juga untuk jutkingnya.
Jutkingnya saya melakukan kadang keluar ke Macau, kadang keluar ke Shenzhen. Dan ini juga menjadi catatan penting untuk cara keluar dan memperpanjang visa. Caranya ya keluar itu bisa dari Macau, bisa dari Shenzhen, Cina. Nah, disinilah juga butuh teknik ya. Untuk pada saat kita memperpanjang visa kita, di sini butuh teknik. Tekniknya adalah kita keluar kemudian kita masuk lagi. Nah, saran saya pada saat kita keluar, kalau di Lowu, sekali lagi saya bilang di Lowu untuk Shenzhen ya, untuk perbatasan terakhirnya adalah Lowu, kemudian kita masuk ke Shenzhen, itu yang hanya bisa kita mengajukan visa on arrival, artinya visa yang hanya bisa diberikan pada saat kita masuk. Di visa on arrival itu hanya di Lowu. Nah, pada saat saya keluar dari Lowu, saya baliknya ke Hong Kong, saya tidak lewat Lowu, saya lewat tempat yang lain. Misalnya Lok Macau naik kereta atau Lok Macau naik bus, ada. Jadi entrain atau pintu masuk ke Hong Kong dari Shenzhen itu sebenarnya ada 3. Yang pertama Lowu, yang kedua Lok Macau naik kereta, yang ketiga Lok Macau naik bis. Nah, ini ada 3 entrainnya kalau dari Shenzhen menuju ke Hong Kong. Nah, sama juga kebalikannya, kalau dari Hong Kong mau ke Shenzhen pun ada 3 jalur ini. Dan ini ketika kita keluar bisa di Lowu, dan baliknya nggak perlu ke Lowu. Di beberapa di Lok Macau bisa, Lok Macau yang naik kereta api atau Lok Macau yang naik bis. Itu yang saya lakukan. Dan saya selingin karena entrain atau pintu masuk menuju Hong Kong sebenarnya kalau kita perhatikan dan kita hitung itu sekarang bertambah banyak. Yang pertama, kalau kita lewat Lowu itu ada 3 pos, 3 border imigrasi kita bilang. Nah, setelah dari Shenzhen ada 3 border imigrasi. Kalau dari yang jelas pasti masuk yang pertama bandara. Yang berikutnya dari Macau. Nah, kalau dulu dari Macau itu ada dua tempat untuk bisa masuk, lewat Madao, yang satu lewat Taipa. Tapi sekarang ada 3 lewat naik bus. Jadi sekarang kan jembatannya sudah jadi pintu masuknya ada 3. Kalau teman-teman pinter, teman-teman jago, teman-teman bisa, jadi pada saat keluar dari Lowu masuk lagi kan bisa 3 kali nih, 3 kali border, bisa masuknya beda-beda. Kemudian dari Macau itu 3 border juga, artinya teman-teman sudah bisa 6 bulan, bisa 6 bulan stay, dengan syarat masuk dan keluarnya jangan di pintu yang sama. Itu, tetapi sekali lagi itu pengalaman saya. Kalau diterapkan buat teman-teman juga masih belum tentu, tapi itu yang saya lakukan sehingga saya bisa sampai 23 bulan keluar masuk melalui keluar masuk Hong Kong selama 23 bulan dan bekerja. Jadi seperti itu. Itu yang pelajaran yang paling penting itu bagaimana memperpanjang visa kita agar kita tidak menjadi overstay atau kita tidak menjadi dokumen kita mati karena visa atau kita pelanggaran visa. Itu yang harus teman-teman pahami. Jadi harus ngerti pintu masuknya, pintu keluarnya lewat mana, pintu masuknya keluar mana. Nah, itu. Oke, penjelasan berikutnya akan kita sambung dengan kita beralih posisi, tetapi tolong diperhatikan bahwa di sini posisinya awalnya saya ada di sini dan di sini teman-teman juga banyak tempat nongkrong. Dan dulu, sekarang nggak seramai dulu. Dulu waktu zaman saya 2013 di sini nongkrongnya banyak sekali teman-teman, ramai ada di sini. Tapi sekarang udah kelihatan sepi ya. Nah, sekarang kita akan bergeser ke arah lapangan, di mana kalau saya ngomong sama teman-teman ya, lapangan itu menjadi saksi. Lapangan bola di depan itu menjadi saksi bahwa kalau dia bisa ngomong, dia pasti akan ngomong, ya si Sandro pernah tidur di sini. Saya dulu, karena kenapa saya pilih di Victoria Park, karena di sini ada toiletnya. Kalau teman-teman perhatikan di bagian belakang itu ya, saya putar ya kameranya ya, di bagian belakang ya, saya putar kameranya. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan di bagian belakang itu ada gambar toilet. Nah, di belakang itu, nah disitulah toilet. Makanya kalau kita hidup
Yang kalau di Hong Kong ini kan kita mesti cari toilet ya. Kita mesti cari toilet agar kalau kita mau pipis, mau apa itu bisa ya kan. Nah, kali ini saya akan menyampaikan, karena dulu adalah di tempat lapangan ya. Saya dulu sempat dalam beberapa hari itu pernah kita itu tidurnya di lapangan ya. Namanya juga pengelana sih. Nah, disinilah saksi bisu perjuangan saya, salah satunya di samping tempat yang tadi di pojok, dan di sini adalah saksi bisu juga. Di lapangan inilah saya bertahan hidup, bertahan berjuang, bagaimana melewati masa di Hong Kong. Oke, kita sambung lagi ceritanya yang tadi. Oke, kita lanjut lagi bahwa tadi pada saat kita bisa keluar, memperpanjang visa atau extend visa itu yang paling terpenting, agar ketika kita di saat operasi ada polisi, ketika kita dimintain paspor kita masih oke, masih berstatus turis. Nah, disitulah itu untuk agar mencegah kita tidak melanggaran terhadap masa berlakunya visa. Ini masa berlakunya visa ya. Tapi kalau misalnya pekerjaan ya, kalau teman-teman misalnya dapat pekerjaannya kayak di restoran, dapat pekerjaannya kayak itu ya, teman-teman harus juga bisa sampaikan bahwa setiap bulannya teman-teman harus keluar untuk cuting visa, karena posisinya adalah sebagai turis. Dan sekali lagi aku bilang bahwa pekerjaan di Hong Kong tidak melulu orang yang harus punya ID card ya, tidak harus punya ID card. Nggak punya ID card berstatus turis pun terkadang sekali lagi, tapi ini jangan ditanyakan lagi ke saya, Mas boleh dong, saya beberapa ada rekomendasi bahwa mereka tidak memikirkan identitas kita, tidak memikirkan ID kita, yang penting kita mau bekerja. Banyak sebenarnya, saya juga ada beberapa, tapi nggak akan bisa sampaikan sekali lagi karena di sini adalah forum YouTube ya. YouTube ditonton oleh seluruh banyak orang. Saya tidak akan buka tempat-tempat mana atau yang pernah dulu saya alami ya, yang saya bekerja. Yang jelas dalam 23 bulan itu saya menggunakan visa turis dan saya bertahan hidup di Hong Kong. Nah, setelah 23 bulan itu ya keberuntungan hadir kepada saya. Nah, tapi kita tidak bahas di keberuntungan yang hadirnya. Yang kita bahas adalah di masa di 23 bulan itu, bagaimana caranya bisa bertahan visa sampai 23 bulan. Itu kan yang kita harus bahas buat teman-teman. Yang aku ingin sampaikan pengalamanku kepada teman-teman semuanya. Jadi saya dalam menyiasati ya, sekali lagi kita bicaranya dalam menyiasati agar kita masih punya visa turis, makanya kita harus keluar, dan keluarnya ke Cina, ke Shenzhen yang paling dekat dari Hong Kong, yang kedua adalah ke Macau. Dan itu juga butuh strategi ya. Kita tidak bisa, teman-teman misalnya, oh ternyata di Macau enak, kita keluarnya lewat Macau terus saja, 3 kali berturut-turut lewat Macau, teman-teman pasti akan dipulangin secara paksa, atau dikasih 2 atau 3 hari, atau teman-teman langsung digeret ke bandara. Dari bandara teman-teman bisa diarahkan pulang. Itu kalau teman-teman punya duit untuk membeli tiketnya. Tapi sekali lagi saya juga kasih saran buat teman-teman, selama kita bekerja menggunakan visa turis, kita harus punya spare money. Spare money itu artinya kita harus pegang duit antara 1.500 atau 2.000 Hong Kong dolar ya, untuk selalu kita simpan. Dikala siapa tahu pada saat kita keluar ke border, kemudian masuk ke border lagi kita tidak dikasihkan izin, maka kita bisa beli tiket dan kita tidak perlu lagi masuk dalam kurungan atau sel. Nah, itu beberapa tips, beberapa hal yang perlu diperhatikan buat teman-teman. Dan sekali lagi saya flashback lagi ke awal. Pada saat di awal saya untuk mempersiapkan paspor, teman-teman harus mempersiapkan paspor. Ini adalah teknik para turis ya, teknik para turis-turis yang terbang ke seluruh dunia ya. Di situ kita akan pesan sekalian hotel antara 2 sampai 3 hari, tiket berangkat dan tiket pulang. Nah, tiket pulang ini kalau misalnya kita masuk ke Hong Kong kan memberikan 30 hari. Nah, tiket pulang ini
1 bulan itu bisa di return, jadi bisa diperpanjang lagi, di extend lagi tiketnya. Nah ini masih bagian dari strategi, dari trik ya, dari trik apa yang saya lakukan. Jadi pada saat visa kunjung saya, misalnya nih contohnya visa kunjung saya itu selesai di tanggal 30, ya kan. Visa kunjung selesai di 30, maka pada saat saya datang ke Hong Kong, dia ngasih selesai di 30. Nah, 2 hari setelahnya, sebelum menjelang tiket itu hangus, jelang tanggal keberangkatan kita balik ke Indonesia, misalnya tanggal 5 ya. Nah, kita masuk dari Hong Kong misalnya tanggal 2 atau tanggal 1, ternyata kita dapat 1 bulan sampai tanggal 30 ya. Pada saat tanggal 2 ataupun tanggal 3 sebelum tanggal 5, minimal maksimalnya di 2 hari, 2 kali 48, 2 kali 24 jam. Jadi di tanggal 3 kita harus mengextend tiket kita, mengextend untuk diperpanjang, karena visa kita umurnya 30, kita perpanjang jadi tanggal 1 atau tanggal 2. Jadi pada saat teman-teman di tanggal 30 kan harus keluar dari Hong Kong kan. Teman-teman keluar dari Hong Kong tanggal 30 itu bisa 1 atau bisa balik tanggal 2. Nah, kalau teman-teman bisa balik tanggal 1, ketika imigrasi, kamu balik lagi ke Hong Kong, iya, tiket pulang saya tanggal 3. Atau kalian balik lagi ke Hong Kong tanggal 2. Kalau di imigrasi kalian bilang ini tiket saya tanggal 3, saya extend, saya akan pulang di tanggal 3. Nah, itu membuat pihak imigrasi akan memberikan, kalau dia masih percaya dan tidak curiga dengan kita akan diberikan 1 bulan lagi. Nah, pada saat sudah langsung masuk dikasih 1 bulan lagi, teman-teman tiket lagi untuk mengextend lagi di bulan berikutnya, melakukan hal itu seterusnya, dan itu efektif yang saya coba dan itu berhasil, dan akhirnya menjadikan saya jadi 23 bulan saya bisa bertahan di Hong Kong. Itu beberapa teknik ya, itu beberapa cara ya. Nah, kalau masih ada yang belum jelas, yang belum lengkap, silahkan komen-komennya. Nanti saya akan bikin penyempurnanya di bagian ketiga. Jadi ini masih bagian kedua mengenai teknik bagaimana cara mengextend visa. Dan untuk cara mendapatkan pekerjaannya, teman-teman bisa sekali lagi buka aplikasi OpenRice, atau kemungkinan saya sampaikan sama teman-teman juga, ini salah satu cara. Saya kemarin bekerjanya setelah 4 bulan di majikan, saya bekerjanya di bakul jamu, karena saya dulu dari Indonesia seorang sales, maka di Hong Kong saya jualan itu lebih bebas lagi. Jadi kita mengambil pekerjaan jadi jualan. Nah, sekali lagi saya bilang ke teman-teman, ini agak bagaimana ya kita sampaikan, benar atau tidak benar, tapi itu pengalaman saya jualan jamu 1,5 tahun, dan saya keliling seluruh Hong Kong sampai saya bisa tahu posisi Hong Kong itu dari jualan jamu. Dan pekerjaan apa lagi yang saya lakukan selain jualan jamu, nakal banget sih pekerjaan yang saya lakukan, jadi kurirnya rokok, terus akhirnya saya jadi penjual rokoknya. Jadi itu banyak saya lakukan. Kadang ada job-job tambahan, misalnya pindahan rumah. Jadi ada yang membutuhkan, ada kenalan ngajak, ini mau pindahan rumah, mau nggak kamu kerja? Nah, itu lumayan. Biasanya sekali pindah, kalau rumahnya kecil ya dapatnya 2.500 atau 3.000. Kalau kita 2 orang ya udah dibagi 2, lumayan kita bisa dapat duit 1.250 dalam 1 hari. Nah, seperti itu teman-teman, pengalaman yang bisa saya share ke teman-teman. Sekali lagi, apa yang saya alami belum tentu bisa juga kalian terapkan, tapi tetap saya mau berbagi kepada teman-teman. Dan itu karena sekali lagi saya juga sampaikan ke teman-teman, saya di Hong Kong bisa sampai seperti ini dan melakukan seperti ini, saya tidak dari PT, saya tidak melalui PT, semuanya murni kemampuan saya sendiri, semuanya murni apa yang saya lakukan di sini. Jadi selain bertahan hidup di Hong Kong dengan cara kita sendiri, cara survive. Sekali lagi, jangan suka manja-manja, jangan suka ngalem-ngalem. Dan ketika teman-teman diberikan kepercayaan, maka peganglah kepercayaan itu, peganglah amanat itu. Di sini banyak penjual-penjual nasi, banyak penjual gorengan. Saya rasa kalau teman-teman memang benar-benar orang yang bisa dipercaya dan serius, teman-teman minta pekerjaan kepada mereka pun sebenarnya dikasih. Tapi sekali lagi, tidak gampang juga. Seorang laki-laki masuk di Hong Kong, semuanya selalu
bicara soal teman-teman berpandangan bahwa laki-laki hanya ngabisin duit, laki-laki hanya mempermainkan wanita. Itu catat, itu sudah apa ya, sudah umum ada di sini. Makanya kita perbaiki. Siapapun kalian, siapapun teman-teman yang mau belajar dan survive, bertahan hidup di Hong Kong, boleh simak terus, stay tune di channel saya Sandro Jabrik. Oke, demikianlah part kedua saya, nanti ditunggu di part ketiga sebagai penyempurna. Oke, terima kasih dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.